Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan saya, Sapitri Rahmadani. Dan saya Einstein Albert Timotheus Talaku. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu kajian jurnal dengan tema implementasi ERP atau Enterprise Resource Planning dan teknologi dalam bisnis modern. Pada presentasi ini, kami akan membahas 5 jurnal pilihan. Yang pertama, ada jurnal bagian 2 dengan judul Analisis dan Perancangan Sistem E-commerce berbasis Cloud, Enterprise Research Planning menggunakan Odoo 14. Yang kedua, ada jurnal bagian 3 dengan judul Analisis Implementasi Sistem Keamanan Basis Data berbasis Role-Based Access Control atau RBAC pada aplikasi Enterprise Resource Planning. Yang ketiga, ada jurnal bagian 4 dengan judul Integrasi Enterprise Resource Planning pada lini produksi menggunakan Internet of Things. Yang kelima, ada jurnal bagian 6 dengan judul Pengembangan Aplikasi Mobile POV Shot untuk penjualan foto online menggunakan Flutter dan MySQL. Dan yang kelima, ada jurnal bagian 7 dengan judul Analisis Pengendalian Kualitas dengan metode 7 Tools dan Kaizen dalam upaya mengurangi tingkat kecacatan produk. Yang pertama, ada jurnal bagian 2, Cloud ERP dan E-commerce, dengan judul jurnal Analisis dan Perancangan Sistem E-commerce berbasis Cloud ERP menggunakan Odoo 14. Penulis jurnal ini adalah Muhammad Femi Mulya dan Novita Rismawati yang dipublikasikan pada tahun 2021. Di bagian fokus utama, yang pertama ada masalah. Organisasi e-commerce di Indonesia membutuhkan fleksibilitas dan efisiensi tinggi, namun sering terkendala integrasi sistem back-end atau penyimpanan dan akses informasi yang terpisah. Tujuan dari penelitian ini yaitu merancang sistem e-commerce yang terintegrasi secara penuh dengan cloud ERP menggunakan software Odoo 14. Metode yang digunakan yaitu pendekatan rancangan sistem atau sistem design menggunakan analisis kebutuhan fungsional dan pemodelan sistem seperti UML atau flowchart. Hasilnya, dokumen perancangan teknis seperti use case, activity diagram, flowchart yang mengintegrasikan modul e-commerce seperti penjualan, inventory, dan pembayaran secara terpusat di lingkungan cloud. Pada bagian analisis kritis, yang pertama, kelebihan dari jurnal ini, yaitu fokus sainteknya yang sangat kuat, yang terkandung ada cloud computing dan Odoo, serta relevan dengan tren teknologi saat ini. Di bagian kelemahan jurnal, yaitu penelitian hanya sampai di tahap perancangan, belum ada implementasi dan pengujian sistem nyata, serta kurang membahas detail teknis keamanan data di cloud. Kontribusi penting dari jurnal ini yaitu memberikan blueprint model integrasi Odoo Cloud ERP yang dapat diadopsi bisnis e-commerce untuk efisiensi operasional. Yang kedua, ada jurnal bagian 3, Keamanan ERP, RBAC, dan AI, dengan judul jurnal Analisis Implementasi Sistem Keamanan Basis Data berbasis Role-Based Access Control, RBAC, pada aplikasi Enterprise Resource Planning. Penulisnya adalah Muhammad Sahyudi dan Erlian Reddy Susanto yang dipublikasikan pada tahun 2025. Di bagian fokus utama, yang pertama, ada masalah. Tantangan keamanan data privasi, kepatuhan regulasi, dan kompleksitas kebijakan akses pada sistem ERP modern yang berbasis cloud dan mobile. Tujuannya yaitu menilai efektivitas RBAC dan mensintesis peningkatan keamanan melalui integrasi teknologi cerdas seperti machine learning. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Systematic Literature Review atau SLR dengan mengevaluasi integrasi algoritma decision tree dan random forest. Hasilnya, integrasi RBAC dengan algoritma machine learning mampu meningkatkan keamanan hingga 37%, terutama dalam efisiensi deteksi anomali akses pengguna. Di bagian analisis kritis, terdapat kelebihan. Kelebihan dari jurnal ini yaitu fokus saintek murni, ada keamanan basis data dan AI, yang menjanjikan bukti kuantitatif peningkatan keamanan. Di bagian kelemahan, ada metode SLR yang tidak melibatkan pembuatan kode atau sistem baru secara langsung, serta angka peningkatan 37% adalah hasil sintesis general yang mungkin berbeda di tiap kasus. Kontribusi penting dalam jurnal ini yaitu menyediakan model konseptual keamanan adaptif bagi pengembang ERP dan tinjauan tantangan RBAC di cloud. Yang ketiga, ada jurnal bagian 4,
atau integrasi IoT pada lini produksi, dengan judul jurnal Integrasi Enterprise Resource Planning pada lini produksi menggunakan Internet of Things atau IoT. Penulisnya adalah Darian Rizaludin dan kawan-kawan, yang dipublikasikan pada 2020. Di bagian fokus utama, yang pertama ada masalah. Kebutuhan akan sistem notifikasi kondisi mesin secara real-time di lini produksi yang tidak dapat dipenuhi oleh sistem ERP konvensional. Tujuannya yaitu untuk merancang dan membangun sistem integrasi ERP Odoo dengan perangkat keras IoT untuk notifikasi otomatis kondisi mesin. Metode yang digunakan yaitu perancangan dan implementasi sistem. Ada hardware ESP32 ditambah PCB atau Printed Circuit Board dan software Odoo ERP. Hasilnya, sistem berhasil diimplementasikan di mana microcontroller ESP32 mendeteksi status mesin dan mengirim data ke modul Odoo secara real-time, memberikan notifikasi otomatis kepada karyawan. Di bagian analisis kritis, yang pertama ada kelebihan. Kelebihan dari jurnal ini yaitu fokus sainteknya yang sangat kuat, ada IoT dan hardware, serta implementasi nyata dan teruji. Kelemahan dari jurnal ini yaitu skala ujinya terbatas di laboratorium atau satu mesin saja, dan juga kurang membahas isu skalabilitas data besar dan latensi jaringan di pabrik nyata. Dan kontribusi penting dari jurnal ini yaitu proof of concept, teknis integrasi hardware murah, seperti ESP32 dengan ERP untuk UMKM, model notifikasi real-time untuk efisiensi kerja. Di sini saya akan membahas jurnal ke-6 dari 10 jurnal yang telah saya dan teman saya cari dengan judul pengembangan aplikasi mobile POVSUIT untuk penjualan foto online menggunakan Flutter dan MySQL dengan penulisnya Cahya Citra Asano dan kawan-kawan, diterbitkan pada tahun 2025. Fokus utama yang kami ambil dari jurnal ini adalah yang pertama, masalah yang kami temukan adalah pengelolaan penjualan foto manual via Google Drive bersiko pencurian data, akses berlebihan, dan tidak efisien. Yang kedua ada tujuan membangun aplikasi mobil terpadu untuk fasilitasi penjualan, keamanan, distribusi foto, dan manajemen pembayaran. Metode yang diambil adalah pengembangan sistem analisis kebutuhan flowchart, ERD, dan use case menggunakan Flutter dan MySQL. Hasilnya aplikasi mobil yang stabil dan fitur unggah foto watermark, dashboard admin, dan verifikasi pembayaran sudah terintegrasi. Analisis kritis, kelebihan dari jurnal ini adalah solusi langsung terhadap masalah nyata, pengembangan sistem terstruktur dengan diagram teknis ERD. Kelemahannya tidak ada uji coba berbasis pengguna atau use testing untuk mengukur kepuasan. Tidak ada pengujian performa aplikasi juga. Dan kontribusinya adalah solusi teknis penjualan foto dan yang aman, referensi pengembangan aplikasi mobile dengan Flutter untuk UMKM. Bagian jurnal yang ke-7 dengan judul pengendalian kualitas atau quality control dan judul analisis pengendalian kualitas dengan metode 7 Tools dan Kaizen dalam upaya mengurangi tingkat kecacatan produk, dengan penulisnya sendiri Novan Ahsan Pratama dan kawan-kawan, diterbitkan pada tahun 2023. Fokus utama yang kami ambil dari jurnal ini adalah masalahnya adalah tingginya tingkat kecacatan untuk produk roti gosong, tidak mengembang pada proses produk di pabrik roti bakar Asari. Tujuannya untuk menemukan usulan perbaikan untuk mengurangi kecacatan produk menggunakan metode teknis pengendalian kualitas. Metode yang diambil adalah menggunakan pengumpulan data primer dan sekunder, analisis penggunaan 7 Tools, Pareto, Vision, Control Chart, dan usulan Kaizen. Hasilnya, identifikasi cacat utama roti tidak mengembang 57,30%. Faktor penyebabnya adalah manusia, mesin, dan metode yang digunakan. Dan rasio kecacatan masih dalam batas kendali. Analisis kritis sendiri, kelebihan dari jurnal ini adalah kombinasi metode kualitatif 7 Tools dan kualitatif yang efektif untuk prioritas masalah. Kelemahannya, analisis data hanya berdasarkan 1 bulan produksi.
kurangnya representatif untuk jangka panjang, belum ada bukti efektivitas setelah perbaikan diterapkan. Kontribusi roadmap, pengendalian kualitas langkah demi langkah, dan rekomendasi perbaikan SOP serta layout pabrik. Kesimpulan umum dari jurnal yang kami ambil adalah integrasi teknologi, penggunaan teknologi canggih cloud, IoT, AI, mobile sangat penting untuk meningkatkan kemampuan sistem ERP dan efisiensi operasional bisnis secara menyeluruh. Keamanan dan efisiensi. Fokus utama pengembangan sistem adalah pada keamanan data dan aktif dan efisien operasional secara real time. Yang ketiga, pengembangan berkelanjutan. Diperlukan transisi dari skala perancangan menuju implementasi nyata dan pengujian skala luas untuk memastikan keberhasilan adopsi teknologi. Jadi intinya, kesuksesan ERP ditentukan oleh kombinasi teknologi canggih, fokus pada keamanan dan kecepatan kerja, serta komitmen untuk menguji sistem di dunia nyata. Mungkin itu saja. Baik, sekian presentasi video kajian jurnal dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih.